Selamat malam, shalom, salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa setelah seharian kita bersama-sama melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita bersama-sama sejenak untuk ada di hadirat Tuhan, menaikkan pujian syukur kita, memohon tuntunan dan kekuatan, dan semakin menyatakan penyerahan di dalam doa. Mari kita memuji Tuhan lewat kidung pujian dari PKJ 132 pada bait yang pertama dan kedua, Langit Menceritakan. Menceritakan kemuliaan Allah, alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai, percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai, percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai, percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai, percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-31. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kasih dan setiamu dalam kehidupan kami, dan untuk persekutuan sehati dalam doa malam ini. Kebenaran firman-Mu akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kami mohon ya Roh Kudus, tuntun dan bimbinglah kami di dalam memahami kehendak-Mu pada malam hari ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Salam, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 31 yang berbunyi demikian. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia mengunus pedangnya, hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita sehati dalam doa pada malam hari ini yaitu pujian dan doa. Pujian dan doa. Saudara-saudara yang kekasih, setiap orang punya cara dalam menyikapi akan persoalan, akan masalah, atau tekanan yang terjadi dalam kehidupannya. Ada orang yang mungkin menyikapi dan mengekspresikan itu dalam bentuk tangisan. Ada orang yang berteriak. Ada orang yang begitu emosional, marah, karena mungkin tidak dapat menerima kenyataan yang terjadi dalam kehidupannya. Ini ekspresi-ekspresi yang sering kita dengar, yang sering kita saksikan. Namun mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara, begitu jarang kita mendapati orang mengangkat pujian, orang menyanyi. Itu jarang. Apa yang terjadi dalam pengalaman Paulus dan Silas dalam pembacaan kita pada malam hari ini memberikan kesaksian yang begitu dalam dan luar biasa bagi kita, bahwa ketika kita berada dalam situasi yang memang membuat kita tidak berdaya, tapi satu hal yang pasti, bahwa tekanan atau persoalan itu sejatinya tidak memenjarakan kita. Iman, keyakinan atau pengharapan kita adalah sesuatu yang tetap nyata dalam diri kita. Karena sebagai orang yang percaya, kita percaya bahwa dalam situasi ini Tuhan pasti tetap menyertai kita. Karena itu ekspresi Paulus dan Silas dalam bacaan kita malam ini, bahwa mereka mengangkat pujian dan doa di hadapan Tuhan. Sepertinya apa yang mereka alami di penjara dengan penjagaan dan keamanan yang begitu ketat tidak membuat mereka merasa terbelenggu, merasa tidak bebas untuk tetap mengekspresikan iman mereka melalui pujian dan doa dalam bacaan kita tadi. Dan apa yang terjadi? Ternyata di dalam pujian dan doa itu ada penghayatan, keyakinan akan kedaulatan Allah, kuasa Allah di dalam kehidupan mereka. Sehingga pembacaan kita tadi memberikan kesaksian, gempa bumi yang hebat terjadi, sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Pujian dan doa yang merupakan penghayatan keyakinan mereka di hadapan Tuhan akan kemahakuasaan Tuhan
membebaskan mereka dari belenggu, membukakan pintu bagi mereka dari keadaan yang terpenjara itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan spiritual apa yang bisa kita tarik di sini? Tentu banyak hal yang mungkin dapat kita capai, dapat kita renungkan bersama-sama dari pengalaman iman ini. Apakah pujian dan doa akan selalu terkumandangkan, tidak hanya dalam situasi dan keadaan kita ketika kita merasa nyaman, ketika keberhasilan kita alami, ketika kita tetap sehat walafiat, ketika kita berhasil. Tapi apakah pujian dan doa akan selalu ada juga di tengah-tengah berbagai tekanan, persoalan, dan pergumulan kehidupan kita? Pujian dan doa itu, ketika dinyatakan di hadapan Tuhan sebagai penghayatan iman kita yang sungguh dan tulus, ternyata membuka belenggu-belenggu yang mengikat, yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita menangis, yang membuat kita marah, dan sebagainya. Kekuatan pujian dan doa yang dinyatakan di hadapan Tuhan memberikan pertolongan, memberikan kekuatan bagi kita untuk tidak larut dalam sebuah masalah, sebuah persoalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dengan pengalaman iman Paulus dan Silas ini juga boleh menjadi bagian cara kita untuk menyikapi segala situasi dan keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Apapun keadaan yang kita alami saat ini, mari kita tetap mengangkat pujian dan doa di hadapan Tuhan sebagai penghayatan keyakinan kita bahwa Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih, Maha Murah, dan sanggup membebaskan kami dari situasi dan keadaan yang sedang menekan kami. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengaminkan pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat pujian, Indah Bersamamu. Kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
selamanya. Mari kita satu di dalam doa sebelum kita melalui malam ini mengistirahatkan tubuh kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam sehati dalam doa pada malam hari ini. Sungguh memberikan tuntunan kekuatan, memberikan pengharapan bagi kami dalam segala situasi yang terjadi ini. Apapun itu, kiranya pujian dan doa selalu kami nyatakan di hadapan-Mu sebagai penghayatan iman, permohonan, keyakinan kami akan kasih dan kuasa Tuhan yang selalu nyata bagi kami semua. Apapun keadaan yang kami alami, kami percaya Tuhan membuka belenggu-belenggu itu. Tuhan membebaskan dari apa yang memenjarakan diri kami selama ini dalam kehidupan kami. Yakinkan dan kuatkan iman percaya kami ya Roh Kudus. Berkati kami semua dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga. Anugerahkan damai sejahtera-Mu senantiasa, pemeliharaan Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang dalam masa-masa pemulihan, saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh atau sakit, pulihkan mereka ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang berduka, berikan penghiburan. Saudara-saudara kami yang berjuang untuk yang terbaik, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan penolong yang sepadan, Tuhan nyatakanlah yang terbaik bagi mereka. Di dalam iman dan pengharapan yang sungguh, yang selalu berserah namun tidak menyerah terhadap segala keadaan. Bapa di sorga, kami terus berdoa pemulihan untuk bumi ini dari wabah COVID-19-nya Tuhan. Kasihani umat-Mu Tuhan, kasihani kami. Dan kami serahkan waktu istirahat tidur malam ini, berkati kami semua dalam membaringkan tubuh melalui malam ini, lindungilah kiranya. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sehati dalam doa pada malam hari ini. Puji syukur kepada Tuhan untuk boleh menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat melayani kita semua. Tuhan memberkati kita dan keluarga. Shalom, salam sehat. Bongi Melo.